Unspoken Question episode 4. Keselamatan melalui anugerah atau perbuatan baik. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Setelah itu, kita akan hidup selama-lamanya, entah di surga atau di neraka. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan di surga? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa ke surga? Disinilah agama memberikan jawabannya. Agama menjawab pertanyaan ini dengan mengharuskan kita untuk mengumpulkan perbuatan baik sebanyak-banyaknya dan mengurangi perbuatan jahat kita. Sehingga nanti, ketika ditimbang, kebaikan kita lebih banyak dibandingkan kejahatan kita, dan itulah syarat untuk bisa masuk surga. Namun, konsep keselamatan seperti ini sangat absurd dan tidak masuk akal. Mengapa demikian? Setidaknya ada 3 hal. Pertama, apa yang dimaksud perbuatan baik? Kita dengan mudah mengkritik calon presiden yang baru aktif menolong orang miskin ketika dekat-dekat pemilu. Karena kita tahu mereka berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan dukungan untuk dirinya sendiri. Sehingga perbuatan baiknya tidak tulus dan bersifat egoistik. Hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Dengan logika yang sama, kita bisa bertanya, jika kita berbuat baik agar kita sendiri bisa masuk surga, bukankah itu juga bersifat egoistik, menguntungkan diri kita sendiri? Bahkan, ketika kita menaati peraturan yang Allah tetapkan, selama itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk menambah pahala kita, atau untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, itu sama sekali bukan perbuatan baik. Dan sesungguhnya, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak, dalam Roma 3 ayat 12. Segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Kedua, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Dan setiap pelanggaran terhadap hukum harus ada hukumannya. Aneh jika kita berpikir bahwa orang yang ditilang karena melanggar lalu lintas bisa dibebaskan hanya karena dia adalah orang yang suka menolong orang lain. Orang yang melanggar lalu lintas, sebaik apapun dia, tetap akan ditilang. Karena tadi, semua pelanggaran terhadap hukum harus dihukum. Demikian juga perbuatan dosa akan menghasilkan hukuman, dan hukuman itu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Sebab Allah membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mazmur 62 ayat 13. Ketiga, dosa bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran hukum yang telah Allah tetapkan. Dengan kata lain, dosa adalah pemberontakan atau perlawanan terhadap Allah. Daud berkata, "Terhadap Engkau Allah, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat." Mazmur 51 ayat 6. Kalau kita memberontak terhadap negara hukumannya bisa sampai hukuman mati, apalagi memberontak terhadap Allah yang jauh lebih besar dari segala yang ada. Maka hukuman dosa atau pemberontakan terhadap Allah adalah maut atau kematian kekal. Roma 6 ayat 23. Dan lucu jika hukuman yang demikian besar itu digantikan hanya dengan perbuatan yang katanya perbuatan baik. Jadi, dosa bukan sekedar masalah kuantitas, tetapi lebih dalam lagi masalah kualitas. Kepada siapa kita berdosa? Dari 3 konsep di atas, kita menyadari bahwa manusia tidak bisa dan tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa dan hukuman kekal hanya dengan perbuatan baik. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Manusia berdosa telah mati dalam dosa, dalam Efesus 2 ayat 1, dan orang mati tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Ada suatu quotes, "A dead person has eyes but cannot see, ears but cannot hear, lips but cannot speak, feet but cannot move. The spiritually dead have within them no ability to respond to God. Unless someone raises them to life, they can never know the God who made them." Jadi, kalau bukan melalui perbuatan baik, lalu bagaimana? Inilah yang membedakan kekristenan dari agama. Jika agama mengajarkan apa yang harus manusia lakukan untuk bisa mencapai Allah, kekristenan justru menunjukkan apa yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia. Saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa,
Allah lah yang berinisiatif mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Allah berkata, "Di manakah engkau?" pada Kejadian 3 ayat 9. Tidak menunjukkan ketidaktahuan Allah, tetapi menunjukkan inisiatif Allah berekonsiliasi dengan manusia. Dan Allah juga yang pertama kali menyampaikan berita keselamatan, yaitu bahwa manusia tidak akan selamanya di bawah kuasa iblis, tetapi kelak akan ada juru selamat dari keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis dan menyelamatkan manusia. Kejadian 3 ayat 15. Hal ini digenapkan di dalam Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia. Yesus memuaskan tuntutan keadilan Allah terhadap manusia yang berdosa. Seperti poin sebelumnya, namanya dosa harus dihukum, dan dosa terhadap Allah hukumannya adalah kematian kekal. Disinilah Yesus mati, terpisah dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian setiap manusia yang percaya kepada Kristus tidak lagi menanggung hukuman dosa, melainkan memperoleh kehidupan kekal bersama-sama Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Hanya Yesus saja yang dapat menanggung hukuman dosa manusia di hadapan Allah. Jadi, perbuatan baik manusia tidak mungkin menyelamatkan manusia dari kematian kekal di neraka. Keselamatan manusia adalah inisiatif Allah semata, anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diolehnya kita beroleh keselamatan selain nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Pertanyaan selanjutnya, jika semuanya adalah anugerah, di mana posisi perbuatan baik? Apakah berarti kita boleh hidup sembarangan dan tidak perlu berbuat baik? Pertama, Roma 6 ayat 1-4 menyatakan bahwa justru ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak mungkin memiliki keinginan untuk kembali hidup dalam kuasa dosa. Kita yang telah menerima Kristus, telah mati dan bangkit bersama dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kita pasti akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, perbuatan baik bukan sesuatu yang kita usahakan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan suatu konsekuensi logis yang pasti ada jika kita sudah diselamatkan. Kedua, Filipi 2 ayat 12-16 menyatakan bahwa setelah diselamatkan, kita dituntut untuk mengerjakan keselamatan yang telah diberikan itu, dengan senantiasa hidup sebagai seorang murid Kristus, terus mematikan dosa dan hidup dalam kekudusan. Jadi, perbuatan baik bukanlah inisiatif manusia, melainkan respons manusia terhadap keselamatan yang sudah diberikan. Saat ini, apakah kamu sudah menyadari betapa besar anugerah keselamatan yang Allah berikan? Dan sudahkah kamu menerima Yesus Kristus di dalam hatimu?